Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini sebagaimana biasa pengajian rutin subuh. Setelah sholat subuh, alhamdulillah saudara kita Ustaz Didi dan kawan-kawan sudah hadir untuk mengisi acara ini dalam rangka pengajian rutin kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini masih sirahnya berdua ya. Tetap kita merindukan tentang Rasulullah dengan materi sirah nabawiyah. Kepada Ustaz Didi kami persilakan. Terima kasih Ustaz Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qahar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan itu adalah ditutupnya aib-aib kita semua, sehingga teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita tidak mengetahui siapa kita sesungguhnya. Allah masih menutup keburukan-keburukan kita. Allah masih menutup aib-aib kita, sehingga kita masih dipandang baik oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga-tetangga kita. Ini merupakan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang kedua, salawat beriring salam semoga selalu tercurah terlimpah atas manusia pilihan Allah, makhluk yang paling sempurna dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang dilahirkan tanpa cacat, tanpa celah sedikit pun. Dan beliau seolah-olah dilahirkan dalam keadaan memang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qahar yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yasir tadi, bahwasanya kajian kita subuh hari ini adalah sirah nabawiyah. Dan memang nampaknya itulah yang bisa dilakukan, karena saya tidak memiliki ilmu yang lain. Kalaupun ada, sangat terbatas. Tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu sirah ini salah satunya kepada saya, sehingga dimanapun saya menyampaikan, entah itu kultum atau khutbah Jumat atau apapun itu, biasanya tetap isinya sirah nabawiyah Pak Haji.
Nah, pagi hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan, karena lagi-lagi sirah nabawiyah, lagi-lagi sirah nabawiyah. Mudah-mudahan tidak ada kebosanan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini akan saya awali dari kisah seorang sahabat Nabi yang pada waktu itu sahabat Nabi ini sedang dililit oleh hutang. Namanya Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Sayyiduna Jabir bin Abdullah suatu ketika didatangi oleh seorang Yahudi. Yahudi ini rupanya pernah meminjamkan uang kepada Jabir bin Abdullah, sehingga ketika Jabir kemudian ditagih hutangnya oleh si Yahudi ini, Jabir sedang tidak punya uang, dan memang jatuh temponya masih agak lama. Akhirnya Jabir sebagai orang yang sangat mengerti, pada saat-saat sulit, pada masa-masa sulit itulah tidak ada orang yang bisa membantu beliau kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku perlu bantuanmu sekarang. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar engkau negosiasi dengan si Yahudi ini, agar si Yahudi tidak menekan terus, karena masih beberapa hari lagi nih jatuh temponya, tetapi dia terus memaksaku agar membayar hutangku kepadanya sekarang juga. Maka Rasul sebagai seorang pemimpin, seorang panutan, beliau segera memenuhi permintaan Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir, akan aku bantu dirimu. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi si Yahudi ini dan mengatakan, wahai Yahudi, ini kan jatuh temponya masih lama, masih beberapa hari lagi, dikasih waktulah sampai jatuh temponya habis. Kata si Yahudi, nggak bisa, harus sekarang. Itulah Yahudi, harus sekarang, sudah tidak ada waktu lagi. Nah, karena memaksa seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Rasul, ya sudah kalau memang begitu, wahai Jabir, kita pulang, kita menuju kebunmu. Mana kebun kurmamu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi kebunnya Jabir, dan Rasul berkeliling di kebunnya Jabir bin Abdullah, tentunya dengan mukjizat yang beliau miliki, dengan pertolongan Allah yang selalu turun kepada beliau. Kita tidak tahu zikir apa yang dibaca Nabi, tetapi beliau kelilingi itu kebunnya Jabir bin Abdullah. Maka akhirnya Rasul mengatakan, Jabir, saya mau istirahat dulu. Nih gubuknya mana? Gubuknya, bahasa kita gubuk apa? Pondok. Pondoknya mana? Aku mau istirahat dulu, mau tidur dulu. Nah, ditunjukkanlah di situ, ya Rasulullah, silakan Anda istirahat. Rasul istirahat. Sebelum Rasul istirahat, beliau sampaikan, Jabir, sekarang kamu panenlah kebunmu ini, kurmanya diambil, panenlah. Ya Rasulullah, ini kebun, kalaupun untuk membayar hutang sepenuhnya kita ambil ini hasilnya, tidak mungkin bisa untuk membayar hutang-hutangku. Hutangku terlalu banyak kepada si Yahudi. Kata Rasulullah, panen saja, ambil saja. Akhirnya itu Rasul istirahat di gubuknya, kemudian bahkan tertidur di situ. Jabir memanen hasil kurmanya itu, diambili. Rasul istirahat cukup lama. Begitu bangun, Jabir sudah di hadapan Rasul. Jabir tidak berani membangunkan Rasul, sebagaimana yang pernah terjadi di saat beliau di Gua Thur bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berani membangunkan Rasul, tetapi justru Rasul terbangun sendiri. Karena faktor apa? Karena faktor tetesan air mata Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau menahan rasa sakit akibat dari, ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular yang mematuk salah satu organ tubuh beliau. Akhirnya menahan sakit, lalu menangis, dan tetesan air matanya
mengalir kepada Rasul dan Rasul terbangun. Jabir pun demikian. Beliau tidak berani membangunkan Rasul. Rasul kemudian terbangun. Wahai Jabir, apakah sudah kamu panen kurma itu? Sudah ya Rasulullah. Lalu gimana ceritanya? Ya Rasulullah, di luar dugaan. Ini kebun kurma ini hanya sekian batang. Kalau dipanen pun hasilnya tidak mungkin mencukupi aku membayar hutangku kepada si Yahudi itu. Tetapi hari ini panenku melimpah, Ustaz. Hari ini panen begitu banyak, hutang sudah aku bayar. Dan ini kurma sisanya masih banyak. Berkat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita itu, Rasul kemudian mengatakan, Asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi untuk diriku sendiri bahwasanya aku adalah utusan Allah yang selalu didukung oleh wahyu, dikawal oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menyampaikan tema tentang penaklukan kota Mekah. Mungkin sudah pernah dibahas dulu, tetapi kita ulang kembali karena kita ini ada live streaming, ada rekaman, sehingga kita sudah pernah atau belum itu terdeteksi, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Penaklukan kota Mekah. Ya, sebetulnya kalau kaum muslimin itu tidak suka bahasa penaklukan, Pak. Karena kalau penaklukan seolah-olah yang lain di bawah, kemudian dia harus di atas. Nggak harus begitu. Maka ahli sejarah atau ahli sirah, mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah fatah. Fatah, pembukaan. Kan ada bahasa Arabnya kunci, itu kan miftah. Berasal dari kata fataha, membuka. Miftah, alat untuk membuka. Bahasa kita kunci. Di sini ada masjid Miftahul Jannah, kuncinya surga. Jadi bapak-bapak kalau mau masuk surga harus ke sana dulu. Kuncinya di sana. Miftahul Jannah, kuncinya surga. Jadi ahli sejarah sirah itu mengatakan lebih suka dengan bahasa fatah, pembukaan. Dibuka yang tadinya jahiliyah jadi islami, yang tadinya saling bunuh jadi saling kasih sayang, yang tadinya saling menyakiti jadi saling menyayangi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu beliau merahasiakan keberangkatan beliau yang ingin menaklukkan kota Mekah. Ketika itu istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dipersiapkan entah bekal makanannya atau bekal yang lainnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ini kan ayahnya Aisyah, itu beliau kemudian mendatangi putrinya, wahai putriku, ini kamu bawa persiapan sebanyak ini, kamu kumpulkan semua barang-barang ini untuk apa? Apakah Rasul menyampaikan sesuatu kepadamu? Wahai ayah, aku hanya diberi tugas oleh Nabi untuk mempersiapkan ini. Nabi sendiri tidak pernah berbicara, tidak pernah menyampaikan apapun kepadaku tentang persiapan-persiapan ini. Nah, harapan Abu Bakar itu beliau dapat informasi dari putrinya. Barangkali Rasul tidak menyampaikan kepada Abu Bakar, tetapi menyampaikan kepada istrinya. Ternyata tidak. Rupanya persiapan-persiapan itu adalah untuk berangkat ke negeri Mekah, negeri kelahiran beliau, yang sudah puluhan tahun beliau tinggal di situ, yang ujung-ujungnya diusir oleh masyarakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengapa dirahasiakan? Mengapa tidak kemudian disampaikan? Padahal kalau di peperangan lain, biasanya beliau ada kalanya menyampaikan beritanya kepada kaum muslimin. Pada peristiwa ini, Nabi sama sekali
diam, tidak menyampaikan sedikit pun, tidak ada kebocoran rahasia sedikit pun. Ternyata beliau memiliki misi dan niat yang besar. Beliau tidak ingin orang-orang Mekah mengetahui kedatangan beliau. Kalau mereka sampai tahu kedatangan beliau, mereka pasti akan melakukan persiapan-persiapan, bawa senjata, bawa pasukan. Nabi tidak ingin ada pertumpahan darah di kota Mekah, tanah haram, tanah suci. Beliau tidak ingin. Beliau ingin masuk Mekah dalam keadaan sangat damai, dan itu dilakukan dan itu berhasil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sekarang tahun berapa Pak Yusran? 14, 40, 47. Oleh Pak Yusran disebut Pak Yusran. 1447 Hijriah sekarang. Berarti peristiwa penaklukan kota Mekah sudah terjadi ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Dan masih tercatat, masih bisa diceritakan sampai hari ini. Tahun 8 Hijriah itulah di bulan Ramadan Rasul berangkat di 10 hari pertama. 10 hari pertama yang terakhir itulah beliau berangkat dalam keadaan berpuasa. Semuanya pada puasa. Tetapi ketika di perjalanan beliau kemudian membatalkan puasanya dan para sahabat pun membatalkan puasanya. Di sini kita jumpai bahwasanya rukhsah itu sebaiknya diambil. Ya ibarat kita ada diskon ya Ustadz ya. Ada diskon kok nggak diambil, nggak mau, saya mau ambil harga normal saja. Nah meskipun bapak-bapak barangkali ada yang mengambil pendapat, meskipun perjalanan musafir saya tetap puasa, ya silakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah pada hari itu sejumlah pasukan yang jumlahnya belum sebesar itu sebelumnya. Jumlah pasukan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebesar 10.000 prajurit. 10.000 Pak. Jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Dan Nabi berangkat itu kemudian dari Madinah, dikatakan perjalanan mencapai 1 minggu, mendekati kota Mekah. Karena beliau sejak awal tidak ingin ada pertumpahan darah, maka beliau bilang kepada orang-orang, wahai para sahabatku, nanti kalau kita memasuki Mekah, kita jangan mengeluarkan pedang, jangan mengeluarkan panah, kita damai saja, damai, nggak usah ada kerusuhan dan sebagainya. Tetapi ternyata takdir Allah mengatakan berbeda. Dari 4 komandan, Rasul sendiri, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Ubadah, dan satu lagi Khalid bin Walid, itu semuanya aman, nggak ada bentrok fisik, tidak ada kericuhan. Tiba-tiba giliran Sayyidina Khalid bin Walid, beliau harus menghadapi temannya sendiri yang masih kafir. Temannya sendiri itu namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau kita sebut Ikrimah bin Abu Jahal, berarti Ikrimah anaknya siapa ini? Anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal kemudian menghadang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Bapak Ibu rahimakumullah, itu baru masuk Islam sekitar 6 bulan. Belum 1 tahun beliau masuk Islam pada peristiwa ini. Tetapi sudah Islamnya itu kuat betul. Dan kalau kita belajar sirah akan kita dapati banyak sekali kasus-kasus seperti ini, di mana para sahabat Rasul yang tadinya sangat kafir, begitu masuk Islam, Islamnya langsung masuk, imannya langsung penuh, langsung berkorban untuk agama. Itu banyak kita jumpai seperti itu. Sementara kan di kita, termasuk yang ngomong ini, masuk Islam kan sudah lama, bahkan sejak lahir ya Pak Haji ya. Sejak lahir masuk Islam, tetapi kita harus introspeksi diri bahwasanya sudah berapa banyak waktu kita habiskan untuk agama, untuk Allah, untuk Rasul. Baru dikit Pak, baru dikit. Ini para sahabat masuk Islam, jadi mu'alaf.
itu imannya langsung penuh, memenuhi dada-dada mereka, sehingga mereka itu siap berkorban untuk agama, harta siap dikeluarkan, bahkan nyawa siap mereka korbankan untuk agama, karena mereka langsung tahu hidup ini sementara. Kalau tidak dimaksimalkan untuk agama Allah, lalu bagaimana nanti bekal saya? Mereka punya pikiran semacam itu. Khalid bin Walid belum 1 tahun masuk Islam, memimpin pasukan, dan takdir Allah ternyata beliau harus berhadapan dengan temannya sendiri, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Akhirnya peranglah mereka ini, Pak. Padahal dulu gimana akrabnya mereka waktu masih sama-sama kafir di Mekah dulu. Ya, teman sepermainan, teman satu tongkrongan bahasa kita. Begitu sudah penaklukan kota Mekah, Ikrimah berada di pihak yang menentang, Khalid bin Walid berada di pihak Rasulullah SAW. Bertempur mereka, dan ternyata Khalid bin Walid dengan sangat mudah memukul mundur Ikrimah bin Abi Jahal dan teman-temannya. Lari mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari sebelum penaklukan itu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menghidupkan obor. Obor. Jadi ada 10.000 obor pada malam itu, Ustaz. Di bukit di sekitar Masjidil Haram itu beliau menghidupkan api sejumlah 10.000 api. Maka sebagai seorang pemimpin tertinggi Mekah namanya Abu Sufyan, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita belajar sirah itu kita dapati nama-nama seperti Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf atau Sofwan bin Umayyah. Ini nama-nama ini terkenal yang dulunya kafir. Kalau belajar sirahnya sudah selesai, ternyata orang-orang ini ujungnya muslim dan muslimnya baik. Seperti ini, Abu Sufyan bin Harb. Ini beliau kan pemimpin tertinggi Mekah, satu-satunya pemimpin yang tersisa karena semuanya tewas di perang Badar. Ini Abu Sufyan sendirian, tinggal satu yang senior ini, yang sepuh tinggal satu, yang paling dihormati tinggal satu. Abu Sufyan tidak lain adalah mertuanya Rasul. Mertua beliau Abu Sufyan itu, karena Abu Sufyan punya anak namanya Romlah. Romlah tidak begitu dikenal namanya, yang sering dikenal nama beliau adalah Ummu Habibah. Biasa orang Arab ngasih nama aslinya kadang tidak lebih terkenal daripada nama julukan. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya Utsman. Ada yang mengatakan Abdullah. Tapi kemudian yang kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Sufyan bin Harb adalah mertuanya Rasul. Punya anak namanya Ummu Habibah, menikah dengan Rasul sudah lama sekali. Tetapi ternyata Abu Sufyan sampai hari itu belum mau masuk agama Islam. Abu Sufyan bilang kepada teman-temannya, ini ada obor begitu banyak, begitu besar. Saya tidak yakin kalau ini obornya orang-orang Madinah. Kata temannya, ini pasti obornya orang Madinah. Kalau obornya orang Khuza'ah, orang-orang lain, tidak sebanyak ini jumlahnya. Nah, ini menunjukkan juga bahwasannya Abu Sufyan sebagai pemimpin tertinggi Mekah tidak memahami sepenuhnya pergerakan orang-orang Madinah. Nabi sangat berhasil dalam mencapai tujuannya itu. Kalau sampai Abu Sufyan tahu dan dia kemudian menggerakkan orang-orang Mekah, itu bergerak semua. Dikatakan dalam sejarah kurang lebih jumlah pasukan Mekah 4.000. Ya kalau memang bocor rahasianya Rasul Pak sampai ke Mekah, itu bisa jadi 4.000 melawan 10.000, akan chaos, akan bentrok di situ. Tetapi Nabi kemudian bahkan kepada istrinya sendiri, kepada Abu Bakar As-Siddiq, teman dekat beliau sendiri, tidak menyampaikan kepergian beliau menuju Mekah. Supaya apa? Tadi, supaya tidak ada pertumpahan darah. Karena bagaimanapun juga itu tanah haram, itu semuanya keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy semua, keluarga besar beliau semua. Akhirnya masuk kota Mekah. Kata Abu Sufyan,
ini mah bukan orang Madinah ini pasti obornya orang-orang kabilah lain. Akhirnya Abu Sufyan didatangi Abbas bin Abdul Muthalib, itu juga pamannya Rasul, Pak. Jadi nama-nama itu muter aja di situ. Sehingga kita ini kalau mau belajar sirah sebetulnya bisa dikatakan mudah. Karena nama itu akan balik lagi, ditarik lagi. Bicara Abbas, nanti kita bicara juga putranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah anak kecil yang dahulu pernah didoakan Nabi Muhammad, Allahumma alibhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ini kadang kita baca ketika kita mendoakan anak-anak kita. Para ustadz, para kiai mendoakan santri-santrinya, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan pahamkan dia tentang ilmu tafsir. Ini Rasul pernah berdoa kepada putranya Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, dan sekarang Abdullah bin Abbas dimakamkan di Taif. Di Taif kan ada masjid Ibnu Abbas, Masjid bin Abbas. Di situ ada makamnya Abdullah bin Abbas. Nah, hari itu, Pak, di malam itu ketika obor sudah menyala itu, Abu Sufyan didatangi Abbas, pamannya Rasul, dan Abbas sengaja menunggangi keledainya Rasulullah. Untuk apa? Untuk ketika nanti Abbas menjemput Abu Sufyan untuk masuk Islam, orang-orang Islam yang ada di bukit itu tidak berani membunuh Abu Sufyan. Kenapa? Karena yang sedang digunakan untuk mengangkut Abu Sufyan adalah keledainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai keledainya Rasul, Pak, Abbas waktu itu. Kata Abbas, Abu Sufyan, kamu jangan berpikir untuk melawan, jangan berpikir untuk mengumpulkan bala bantuan, pasukan. Itu adalah pasukannya Muhammad yang di atas sana. Kamu kalau mau masuk Islam, kamu menjadi orang yang paling beruntung. Ayo naiklah ke keledainya Rasulullah. Akhirnya naik ini Abu Sufyan, mertuanya sendiri, Pak. Naik, kemudian dibonceng oleh Abbas, melewati pasukan-pasukan kaum muslimin. Ada kabilah Muzainah, ada kabilah Jum'ah, ada kabilah Aslam. Semuanya kumpul di situ dengan seragamnya masing-masing. Adapun kabilah Ansor dan Muhajirin yang mimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan mereka berpakaian serba hijau. Itu barisan pasukan sangat rapi. Abu Sufyan dibonceng Abbas, dan Abu Sufyan bilang, Abbas, itu pasukannya siapa? Itu pasukan Bani Aslam. Itu siapa? Itu dari Al-Qahar. Itu dari Bani Jum'ah. Itu dari mana? Dari kabilah Muzainah. Alangkah hebatnya mereka. Dan itu siapa yang berpakaian serba hijau? Itu adalah Ansar dan itu adalah Muhajirin yang mimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Abbas, Abu Sufyan, mau sampai kapan kamu lari dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini sudah seperti ini, kamu masih tidak berpikir untuk masuk Islam? Masuk Islamlah. Akhirnya menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam di hadapan Rasul. Inilah saat-saat yang paling ditunggu, bahwasanya orang yang sejak lama menyakiti Rasul, sejak lama berkubang dalam kemaksiatan, begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu langsung hilang dosa-dosanya, langsung dihapus oleh Allah. Maka ada Ikrimah yang akhirnya masuk Islam juga. Ya Rasulullah, aku ini minta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku, mengampuni lisanku yang pernah aku gunakan untuk menyakiti dirimu, mengampuni waktuku yang aku gunakan untuk menyakitimu, memerangimu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ikrimah bin Abi Jahal, sesungguhnya Islammu telah menghapus seluruh keburukan-keburukanmu. Kamu sudah bersih sekarang. Nah, setelah Rasul mengatakan demikian, Ikrimah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku bersumpah demi Allah, dahulu aku telah menghabiskan waktuku untuk menyakiti agama ini, mengusir dirimu dan sebagainya. Sekarang akan aku gunakan waktuku 2 kali lipat untuk agama ini, untuk berkorban agama ini. Dan dahulu aku belum pernah infak untuk keburukan-keburukan. Sekarang
akan aku gunakan hartaku 2 kali lipat untuk agama ini, berkorban untuk agama ini. Dan itu dilakukan betul oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau akhirnya meninggal di medan perang dalam keadaan syahid, di mana pada waktu itu beliau didatangi oleh seseorang, mau dikasih minum niatnya. Ikrimah, nampaknya kamu kondisinya sedang sangat sulit, maka minumlah. Kata Ikrimah, wahai sahabatku, ini di sebelah saya ada yang lebih parah sakitnya, tolong kasihkan minum itu kepadanya. Akhirnya pindah itu minum ke situ. Kata sebelahnya, di sebelah saya ada lagi yang lebih sulit, geser ke sana. Yang satunya juga begitu. Akhirnya minuman itu hanya muter aja, nggak ada yang minum. Akhirnya balik lagi kepada Ikrimah. Ikrimah, minumlah. Ternyata waktu dilihat, Ikrimah sudah meninggal, sudah syahid. Datang ke sebelahnya, sudah meninggal juga. Datang ke sebelahnya, sudah meninggal juga. Ini merupakan ciri khas para sahabat. Apa itu? Mendahulukan kepentingan saudaranya meskipun dirinya sangat membutuhkan. Kalau kita belum sampai situ, kita jujur saja, belum nyampe tahap itu. Ya Ustaz ya. Ya kalau bisa mah keluarga sendiri dulu, ya kan? Keluarga sendiri baru menyebar kemana. Ya kalau bisa kita dikumpulin dulu, baru orang lain. Ini orang mau meninggal, ini udah mau mati, mau syahid. Ikrimah kan mau meninggal ini. Ini masih mementingkan saudaranya, itu ada paman saya membutuhkan. Pamannya juga begitu, ini masih ada orang lain yang masih membutuhkan. Sampai akhirnya meninggal. Ketiga-tiganya meninggal dan belum sempat minum air itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ikrimah Abu Sufyan masuk Islam dan Rasul sangat bahagia dengan keislaman mertuanya itu. Masuklah beliau ke kota Mekah dalam keadaan sangat damai, dan beliau menaiki kendaraannya dalam keadaan menunduk, menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Berbeda dengan penjajah, Pak, ketika memasuki sebuah negeri, itu kan dengan kesombongan, ya seperti Israel itu kan, memasuki sebuah negeri dengan kesombongan, menghabisi semua yang ada. Kalau Rasul itu memasuki kota Mekah dalam keadaan menunduk, beliau tundukkan kepalanya, dan beliau sambil murojaah ayat, mengulang-ulang ayat surat yang diturunkan kepada beliau 2 tahun sebelum peristiwa ini, yaitu surat Al-Fatah. Saya hanya hafal satu ayat saja. Ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, Ustadz Yasir mungkin hafal lebih dari 2. Inna fatahna laka fatham mubina. Saya hafal seayat. Itu Nabi, Bapak Ibu, ketika sedang memasuki negeri kelahirannya itu dalam keadaan tawadu, menunduk, dan dikatakan jenggotnya itu kan panjang, ciri khas bangsa Arab. Jenggotnya panjang lebat, itu sampai menyentuh pelana kendaraan beliau. Inna fatahna laka fatham mubina. Terus diulang itu ayat. Tidak ada kesombongan sama sekali. Nah, beda dengan penjajah, ya kan? Makanya penjajahan dalam bahasa Arab disebut saytoroh, kalau pembukaan disebut fatah. Beda istilah. Tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa yang kurang memiliki kekayaan kata. Maka bahasa Mekah dikatakan bahasa penaklukan. Penaklukan kota Mekah, nggak bisa disebut pembukaan kota Mekah. Nah, akhirnya Rasul menunduk di situ membaca ayat itu, dan Rasul melihat betapa banyak berhala di sekeliling Ka'bah. Dikatakan jumlah berhala pada hari itu masih tertancap dengan jumlah 360 berhala. Dalam setahun ada berapa hari? 360. Berarti itu setahun sekali, Ustaz ya. Patung ini hari ini, besok geser lagi patung yang lain.
360 patung masih tertancap di pelataran Ka'bah, dan Rasul kemudian dengan mukjizatnya mendorong patung-patung itu sampai terjungkal dan hancur. Ini kata kitab Khosais An-Nabi SAW termasuk bagian dari mukjizat Rasul. Apa mukjizatnya? Hanya dengan didorong itu patung hancur berkeping-keping. Tidak harus dengan alat tertentu, hanya dengan busur panah beliau dorong itu semuanya hancur. Dan Rasul akan memasuki Ka'bah pada waktu itu. Ketika mau masuk Ka'bah, Rasul melihat di dalamnya ada patung, ada gambar-gambar. Rasul tidak ingin. Wahai sahabat, aku nggak akan masuk sebelum itu dibersihkan semuanya di dalam itu. Maka sahabat memasuki Ka'bah dan membersihkan gambar-gambar itu, dan dikatakan bahwasanya di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Ismail, ada gambar Nabi Ibrahim yang sedang mengundi nasib. Dasar orang jahiliyah. Sampai Nabi bilang, itu mereka kata siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengundi nasib mereka. Itu kata siapa? Kok ngarang-ngarang seperti ini? Akhirnya dihapus semuanya itu dan dibersihkan. Lalu Rasul memasuki Ka'bah mengajak 2 orang saja. Di situ ada Abbas, pamannya, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Umar, semua orang-orang mulia. Tetapi orang-orang itu tidak diajak masuk. Rasul ingin mengajarkan kepada umat bahwasanya yang berhak masuk sini bukanlah orang-orang yang memiliki kemuliaan secara dunia, tetapi adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan secara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diajaklah waktu itu Bilal bin Rabah. Siapa Bilal, Bapak Ibu? Orang yang dahulu disiksa oleh majikannya sendiri, oleh Umayyah bin Khalaf, dipukul, dicambuk dan sebagainya, dan dia hanya berucap ahadun ahad, ahadun ahad. Tetapi hari itu dia dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bilal, mari masuk bersamaku. Bilal diajak masuk. Satu lagi, cucunya Zaid bin Harisah atau anaknya Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, diajak masuk. 2 orang ini, Bapak Ibu, Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, itu sama-sama keturunan Afrika. Meskipun Usamah bin Zaid itu bapaknya orang Arab, tetapi ibunya orang Afrika. Ibunya namanya Barokah Ummu Aiman. Barokah atau Ummu Aiman ini adalah warisan peninggalan Abdullah. Abdullah bapaknya siapa? Bapaknya Rasulullah. Itu kan orang Afrika. Menikah dengan Zaid bin Harithah, punya anak. Bahasa Jawanya ndilalah gitu. Bahasa Arabnya qadarullah. Ini Usamah nggak ngikut bapaknya, nggak ngikut Arabnya Ustaz, tapi ngikut Afrikanya, ngikut ibunya. Jadi berkulit hitam, berambut sangat keriting. Bukan cuma keriting Ustaz ya, sangat keriting Pak Astoni. Jadi lembut betul itu. Nah, Usamah itu ngikut ibunya, jadi rambutnya sangat keriting, kemudian kulitnya sangat hitam. Nah, sebelahnya ada Bilal bin Rabah, masuk bareng ke Ka'bah. Ini kemuliaan luar biasa. Tidak hanya itu Pak, Bilal bin Rabah kemudian ketika memasuki waktu sholat zuhur waktu itu, Bilal, kamu azan sekarang. Di mana ya Rasulullah? Di atas Ka'bah. Naik Pak Bilal ke atas Ka'bah, beliau azan di situ, dan orang-orang Mekah kemudian keheranan. Ini ada orang hitam menaiki Ka'bah, ini gimana ceritanya? Ini bagi mereka itu Pak, status sosial itu sangat dijunjung tinggi. Padahal dalam agama kita siapa yang mulia itulah yang dimuliakan, siapa yang takwa itulah yang dimuliakan. Akhirnya naik ke atas Ka'bah dan azan di situ. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat azan, kalimat tauhid itu dulu adalah kalimat yang paling dibenci oleh penduduk Mekah. Tetapi hari itu, pada bulan Ramadan di siang itu kalimat menjadi kalimat yang paling diagungkan oleh penduduk Mekah. 2000 mu'allaf waktu itu semuanya serempak masuk Islam. Nabi pernah mengislamkan 2000 orang. Keluarga beliau sendiri, orang-orang Quraisy.
Dan Nabi sangat berbahagia dengan keislaman keluarganya itu. Maka disinilah rahasianya. Mengapa Nabi tidak ingin informasinya sampai bocor ke Mekah? Karena beliau tidak ingin Abu Sufyan ada persiapan, tidak ingin ada bentrok fisik. Kalau sudah begini kan enak. Masuk Mekah dalam keadaan aman, semuanya menjadi muslim, dan Nabi akhirnya naik ke Bukit Sofa. Disitulah Nabi berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Akhirnya orang-orang Ansor yang di bawah sana, Ansor itu orang mana? Orang Madinah yang dibawa Nabi Muhammad. Orang Ansor berpikiran, nampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bahagia dengan tanah kelahirannya, sudah senang dengan keluarganya. Dalam bahasa Arabnya, amar rajulu rahbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi. Orang ini, kata orang Ansar, orang ini sepertinya sudah menemukan kebahagiaannya karena dia telah kembali ke kampung halamannya. Dan orang ini sepertinya sudah bahagia karena telah menemukan keluarganya. Ada kekhawatiran dari orang Ansor bahwasanya Rasul sepertinya tidak akan pernah kembali lagi ke Madinah. Ada kekhawatiran, Pak, dari orang Ansor. Faja'al wahyu, pada hari itu wahyu turun. Pas Rasul lagi di atas Bukit Sofa, Rasul kemudian kedatangan Jibril alaihi salam. Wahyu datang. Menyampaikan apa? Menyampaikan tentang ucapan orang-orang Ansor terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian mengatakan, "Ya ma'syarul Ansor, wahai orang Ansor, aku tahu apa yang kalian katakan tadi. Meskipun aku tidak dengar, tetapi tadi Jibril mengatakan bahwasanya engkau mengatakan begini dan begini kepadaku. Kalau engkau beranggapan bahwasanya aku ini tidak akan kembali ke Madinah, kalian menganggap aku ini siapa? Fama ismi idzan anna Abdullah, inni Rasulullah. Aku ini hambanya Allah, aku ini utusannya Allah. Wa inni muhajirun ilallahi wa ilaikum, dan aku adalah orang yang telah menjadi muhajirin. Aku ini hijrah karena Allah dan hijrahku ke negeri kalian. Aku pilih negeri kalian untuk hijrah. Rasul memahami sepenuhnya bahwasanya di saat-saat sulit tidak ada siapapun yang menerima Rasul kecuali orang Ansor. Tidak ada, Pak. Imam Az-Zuhri menyebutkan ada 15 masyarakat yang didatangi Nabi Muhammad satu persatu untuk dijadikan sebagai basis agama Islam, tetapi semuanya menolak. Yang nerima hanya satu, Ansor, orang-orang Madinah, nerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang Ansor, jangan khawatir, aku hijrah karena Allah, aku hijrah ke negeri kalian. Fal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku hidup di tengah-tengah kalian dan aku pun akan mati bersama kalian. Itu Nabi. Beliau memiliki sifat al-wafa, kesetiaan yang tinggi, loyalitas yang sangat tinggi kepada orang-orang Ansor. Dan Nabi sangat berharap kepada Ansor agar mereka tidak kehilangan kemuliaan karena mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun harusnya demikian. Kita mulia karena agama ini, kita mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap janganlah sampai kita lepas hubungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai putus hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun akhir-akhir ini ada beberapa orang yang kemudian mulai ingin agar kita terlepas ikatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perkuat hubungan ini. Jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian karena sekarang waktu subuhnya jam 4:30, maka waktu syuruknya juga lebih cepat. Sudah agak serak. Nunggu jam 6 masih lama ini, Ustaz. Pak Haji, nunggu jam 6 masih lama ini. Jadi sepertinya
kita cukupkan ya Pak Aston ya Ustaz Yasir, bersambung di kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap setia duduk bersabar mendengarkan tausiah saya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dan menyelesaikan hajat-hajat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita tutup, kita selawat sekali ya Ustaz ini ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahidil busra wa la tubashirna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli para sahabat pada akorban kafi. Selamat ontong pecinta Nabi, selamat ontong pecinta Nabi, selamat ontong pecinta Nabi, selamat ontong pecinta Nabi. Nuh Kanjeng Nabi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli